Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustadz, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membaca surah Al-Ma'un yang baik dan benar dan hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Ma'un. Baiklah anak-anak Ustadz, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna surah Al-Ma'un dan asal usul surah Al-Ma'un. Sebelum kita masuk materi, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu nih 9 akhlak utama kita. Yang pertama apa nak? Yang pertama ada jujur, disiplin, tanggung jawab, bersih, peduli, bersaudara, santun, kreatif, semangat. Nah, itu adalah 9 akhlak utama. Nah, sebelum masuk materi juga, alangkah lebih baiknya anak-anak Ustadz berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Doanya gimana nak? Doanya Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu adalah doa sebelum belajar. Nah, sebelum kita masuk materi, kita harus tahu dulu nih apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak Ustadz harus bisa menjelaskan asal usul surah Al-Ma'un. Selanjutnya anak-anak Ustadz harus bisa menjelaskan makna dari surah Al-Ma'un. Selanjutnya isi materi. Isi materi kita yang pertama itu adalah asal usul surah Al-Ma'un. Yang kedua makna surah Al-Ma'un. Baiklah anak-anak Ustadz, lanjut ke poin yang selanjutnya, itu asal usul surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini tergolong ke dalam surah Makkiyah. Karena apa nak? Karena diturunkan di kota Mekkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Selanjutnya surah Al-Ma'un ini merupakan surah yang ke-107. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Maksudnya apa nak? Maksudnya adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, anak yatim, dan yang lain sebagainya. Baiklah anak-anak Ustadz, poin yang kedua, makna surah Al-Ma'un. Makna surah Al-Ma'un. Anak-anak Ustadz, tahukah arti kandungan di dalam surah Al-Ma'un tersebut? Surah Al-Ma'un itu menjelaskan tentang orang-orang yang mendapat ancaman karena mendustakan hari pembalasan dan sifat mereka yang tidak menyayangi anak yatim, fakir, dan miskin, dan juga mereka yang lalai dari kewajiban serta sifat-sifat riya. Baiklah anak-anak Ustadz, kita urai satu persatu ayat Al-Ma'un tersebut. Yang pertama itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin artinya apa nak? Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama itu apa nak? Orang yang mendustakan agama. Nah, nanti di ayat yang kedua kita jelaskan siapa itu orang yang mendustakan agama. Ayat yang kedua, padzalikal ladzi yad'ul yatim. Tadi orang yang mendustakan agama itu ialah orang yang menghardik anak yatim. Jika ada orang mengaku beragama Islam tetapi ia menghardik, membentak, dan mengusir anak yatim, berarti ia termasuk mendustakan agama. Lanjut ke ayat yang ketiga, wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menolong memberikan makan orang miskin. Nah, agama Islam itu menganjurkan kepada pengikutnya untuk senantiasa memperhatikan dan menyantuni orang-orang yang tidak punya. Pahala yang besar berupa surga yang penuh dengan kenikmatan dijanjikan Allah kepada orang-orang yang menyantuni fakir, miskin, dan anak yatim. Bagi orang yang enggan bahkan tidak mau menyantuni orang miskin, berarti dia menolak perintah agama kita atau agama Islam. Lanjut nak ya. Lanjut ke ayat yang keempat, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Nah, ini ada sambungannya lagi di ayat keempat sama yang kelima. Celakalah orang yang sholat. Orang sholatnya seperti apa ya celakanya itu? Disambung dengan ayat yang ke-5, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah anak-anak Ustadz, ciri-ciri orang yang lalai dalam sholatnya itu seperti apa? Yang pertama itu menunda-nunda waktu sholat sehingga waktu hampir habis. Yang kedua, ketika sholat pikirannya melayang entah kemana-mana. Yang
selanjutnya mendirikan sholat bukan karena Allah tetapi karena ingin dipuji manusia. Nah, itu adalah ayat yang kelima kandungan surah ayat keempat dan yang kelima. Lanjut. Ayat yang keenam, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Riya adalah melakukan suatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk disanjung oleh manusia atau disanjung oleh orang lain. Lanjut ke ayat yang ketujuh. Ayat ketujuh yaitu wayamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, banyak cara untuk membantu orang lain sebenarnya, seperti meminjam buku, pulpen, dan penghapus kepada teman. Nah, itu adalah kandungan surah yang ketujuh. Sebagai siswa muslim, anak-anak Ustaz cobalah untuk belajar suka menolong orang lain, jangan seperti pendusta agama. Anak-anak Ustaz mau seperti pendusta agama? Tidak kan, pastinya tidak. Nah, itulah yang bisa Ustaz sampaikan, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Nah, selanjutnya ada evaluasi nih. Evaluasi. Tuliskan asal usul surah Al-Ma'un, dan selanjutnya tuliskan makna yang terkandung di dalam surah Al-Ma'un. Baiklah, demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.